Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pemirsa media YouTube PMYD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali bisa bersama kami ya di channel YouTube PMYD ini. Sudah bisa berbincang-bincang ya tentang keimanan. Yang sini bersama saya saat ini adalah dengan saudara Anas Mansur Zebua. Ya, assalamualaikum saudara Anas. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah pagi ini saudara-saudariku dia bisa bersama kita di sini untuk dapat berbincang-bincang tentang keislamannya. Ya, setelah dia mendapatkan hidayah Islam dalam kehidupannya. Ini adalah dia seorang mu'alaf yang baru kurang lebih 5 tahun yang lalu sudah masuk Islam, dan insyaallah bisa beliau berbagi dengan kita tentang kenikmatan di dalam beragama Islam. Alhamdulillah ya, Allah tabaraka wa taala sudah berikan kita kebahagiaan dengan keislaman kita. Sekarang kita sudah masuk pada hari ke-7 ya saudara, hari ke-7 bulan Syawal ya, dan kami buka media kami dengan berbincang-bincang dengan saudara Anas Mansur Zebua yang dia adalah seorang mu'alaf dan juga pengurus dari PMYD Nias yang baru saja kami bentuk ini ya. Masya Allah, semoga dengan kebersamaan ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pemirsa yang Allah tabaraka wa taala, sedikit prolog dari saya. Saudara Anas yang mungkin bisa antum perkenalkan nama antum di hadapan para pemirsa kita, siapa nama antum sebelumnya dan nama setelah masuk Islam, kemudian kapan masuk Islam, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya sebelum masuk Islam adalah Athanasius Fideli Zebua, dan alhamdulillah bukan 5 tahun yang lalu, tapi udah 6 tahun yang lalu. Sudah 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, alhamdulillah saya mendapat hidayah masuk Islam, dan kemudian nama berganti menjadi Anas Mansur Zebua. Iya. Antum dari mana asal, akhi? Oh iya, asal saya dari Pulau Nias. Kalau nama desanya Ononamele Dualot. Berapa orang dalam satu keluarga? Anak, ayah, ibu? Oh iya, bersaudara. Bersaudara? Kami ada 5 bersaudara, dan yang masuk Islam semua. Yang masuk Islam, alhamdulillah saya sendiri. Kemudian beberapa bulan yang lalu menyusul adik yang nomor 4. Subhanallah, pemirsa Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saudara Anas Mansur Zebua ya sudah mampu ya membawa adik kandungnya masuk dalam agama Islam ya. Kenapa seperti itu? Tentunya saudara-saudariku adalah karena dia sudah tahu tentang kenikmatan agama Islam itu sendiri, sehingga dia pun bisa menceritakan pada keluarganya ya tanpa paksa ini ya. Jadi kalau saudara-saudari yang menonton YouTube ini non-Islam ya, Anda harus ketahui bahwa masuk dalam agama Islam itu tidak dipaksa. Sekali lagi, masuk dalam agama Islam tidak dipaksa, tapi dengan naluri sendiri karena panggilan iman, sehingga dia pun bisa masuk dalam agama Islam. Termasuk adiknya saudara Athanasius Zebua ini, yaitu Anas Zebua. Siapa nama adik kita? Namanya dulu Petrus namanya dulu ya. Berubah menjadi Firmansyah Zebua. Masya Allah. Ini ada nama yang mulia saudaraku. Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara Anas Mansur Zebua maupun dengan adiknya Firmansyah Zebua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang posisi adiknya di mana? Sekarang posisi adik sedang di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Bekasi, tepatnya di Keranggan. Masya Allah, saudaraku, begitu dia masuk Islam, ya langsung saudara Anas ini membekap iman
kepercayaan adiknya ini dalam Islam dengan belajar agama Islam. Jadi artinya saudara-saudaraku yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, barangkali Anda yang baru mendapatkan hidayah pada Islam atau sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu perlu bagi Anda yaitu memupuk iman Anda ya dengan belajar agama Islam seperti saudara Anda sendiri ya. Sekarang saudara Anda sudah kuliah ya. Saya dengar sudah kuliah ya. Sudah semester berapa? Jadi kalau jalur kuliah sebenarnya pernah menempuh pendidikan di Timur Tengah. Masya Allah, sudah di Timur Tengah ya, di mana ya Bang? Tepatnya di negara Sudan. Di negara Sudan ya. Masya Allah ya, seorang alaf bisa berangkat ke Sudan untuk belajar, saudara-saudaraku. Saking dia tamaknya, saking dia pinginnya untuk belajar agama Islam. Silahkan. Dan kemudian sekarang lanjut lagi pendidikan agama tentunya. Iya. Di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Mampang. Al-Hikmah Mampang di Jakarta ini tentunya Jakarta ya. Selatan. Jakarta Selatan. Jadi langsung saudara kita ini belajar ya. Tadinya kan dia di Sudan menempuh sana 1 tahun karena dengan kondisi kesehatan sehingga beliau bisa kembali gitu ya, kembali ke Indonesia dan bisa alhamdulillah kembali kuliah di sebuah pendidikan di Rosat Islamiyah kuliah ya untuk belajar agama di sana ya bersama dengan para guru-guru yang cukup berkompeten tentunya ya. Oh ya saudara Nas, tadinya ini pemirsa mau tahu kali ya. Apa sih yang mendasarkan saudara bisa masuk dalam agama Islam ini? Terketuk pintunya. Awalnya itu di tahun 2012 sebenarnya. Jadi saya itu pertama sekali mendengar lantunan azan. Dari situ awal karena dari kecil memang tidak pernah mendengar azan saat. Oh gitu, tidak pernah ya karena memang jauh di pelosok tidak ada Islam lagi ya. Lagi di pulaunya sendiri. Di pulaunya sendiri. Islamnya berapa? Ya mungkin di bawah 10%. Di bawah ya, yang saya dengar dulu itu Islam itu di Indonesia itu kurang lebih dari 5%. 5 atau 6%. 5-6% ya. Nah, kemudian dan penyebaran dakwah di sana juga sangat tidak ada. Sedikit banget. Sedikit banget ada kan. Itu kalau ada pun ada bergeraknya di kota. Di kota Gunung Sitoli tentunya ya. Tentunya. Ya gitu, Masya Allah. Tetapi ketika itu saya mendengar azan itu ketika keluar dari kampung kerja di kota. Oh begitu. Kebetulan dapat kerja di sebuah apotek yang letaknya ini cuman beberapa meter aja dari masjid. Dari masjid. Masjid apa namanya? Masjid Ilir. Masjid Ilir Kota Gunung Sitoli. Masya Allah. Dari situ terus cuman waktu itu memang masih ya cuman sekedar itu aja gitu kan. Tidak benar-benar mengaplikasikan dalam artian mencari gitu kan. Iya, mencari ya. Tapi ternyata azan ya tahu sendiri gitu kan, sehari 5 kali. Sehari 5 kali mendengarkan. Dan itu sangat menyentuh sekali, entah kenapa gitu. Serasa ada panggilan. Serasa ada satu sentuhan yang luar biasa ya. Iya. Hanya dengan suara azan ya. Padahal kita nggak ngerti artinya. Subhanallah, ternyata saudara-saudariku dengan suara azan itu banyak orang yang mendapatkan, termasuk saudara Anda sini, tersentuh hati mereka ya. Apalagi kalau azannya indah ya, merdu gitu ya. Oke, lanjut. Singkat cerita, beberapa bulan atau hampir setahun setelah itu saya pindah kerja. Dan karena saya pindah itu karena waktu itu saya ditegur gara-gara nonton acara Damai Indonesia. Oh, ditegur sama siapa? Ditegur sama bos. Wah, Mas. Saya kebetulan orang Kristen. Nah, akhirnya saya keluar dari situ dan qadarullah dapat pekerjaan lagi di sebuah toko material. Yang ternyata toko ini pemiliknya adalah orang Muslim. Masya Allah ya, itu cara dari Allah gitu ya. Nah, ini udah jalan dari Allah yang sangat luar biasa. Kerja di situ yang bikin saya makin terenyuh dengan Islam ini adalah ketika melihat keluarga bapak ini. Oh, Masya Allah, pelaksanaan Islamnya dalam keluarga bapak itu ya. Siapa nama bapak itu? Nama bapak itu adalah Bapak Juzli Tanjung. Oh, Bapak Juzli Tanjung yang ada di Kelurahan Somber, Kota Gunung Sitoli, Masya Allah ya. Jadi ketika saya masuk ke keluarga dan
beliau tuh masya Allah banget. Walaupun saya orang Kristen gitu kan, posisi masih Kristen Saja itu masih posisi Kristen ya. Tapi beliau menyuruh saya ke rumahnya gitu kan, makan di rumahnya, semua di rumahnya gitu kan. Gitu ya. Itu yang membuat saya kok bisa gitu ya. Artinya bukankah dalam pikiran kita kan ya kalau beda agama begitu kan nggak bisa gitu ya, kan. tentu ada pembatasan. Istilahkan dengan sekarang ini PSBB ya, ada pembatasan ya. Tapi ternyata beliau masya Allah gitu kan. Masya. Nah dari situ saya makin tertarik dengan Islam gitu kan. Kemudian dari akhlaknya juga, dari akhlak bapak ini dan keluarga dan termasuk anaknya. Dari situ saya mulai berarti kemungkinan ini tidak jauh dari ajaran agamanya. Itu yang saya lihat. Itu antum lihat ya. Iya. Terus? Nah hingga pada akhir tahun 2013 saya sudah benar-benar meniatkan masuk Islam gitu dan menyampaikan ke beliau. Waktu itu beliau kaget lah. Satu karena kata beliau memang baru pertama kali ada orang non muslim tiba-tiba mengatakan sama saya mau masuk Islam. Kaget dia. Kaget. Dan ada apa ini? Kenapa seperti ini gitu kan? Tapi ya, alhamdulillah setelah ngobrol-ngobrol saya ceritakan sama beliau. Beliau membantu waktu itu. Akhirnya membantu memanggil ustadz untuk disyahadatkan. Masya Allah. Berarti artinya saudara Nas, ada dua hal yang mendasarkan antum terpukau, terenyuh mau masuk agama Islam itu. Yang pertama tadi ada karena sentuhan suara azan, dan yang kedua karena tersentuh dengan akhlak keluarga dari Pak Juzli Tanjung. Masya Allah. Saudara-saudaraku, itu penting bagi kita sebagai Anda sebagai orang muslim yang terlahir dan kecil ya dari namanya Anda, maka perlu ya Anda tampilkan itu akhlak, yaitu perilaku atau budi pekerti yang baik itu, agar orang-orang senantiasa senang dengan Anda, bahkan bisa mendapatkan hidayah jika Anda memiliki teman ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Mungkin bisa saja yang dilaksanakan oleh Pak Juzli Tanjung adalah melaksanakan budi pekerti atau akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk mengajarkan akhlak perilaku yang mulia, sehingga orang-orang senantiasa bisa memanfaatkan ya, bisa meniru tentang perilaku yang baik itu. Itu yang dilakukan oleh Pak Juzli. Semua kita termasuk di dalamnya. Masya Allah, saudara luar biasa ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hidayah dalam hati antum ya, dan menguatkan misi antum dalam berdakwah ke depannya, bisa mendakwakan beberapa teman, keluarga ya gitu ya. Dan saya dengar dulu saudara Anas ketika udah masuk Islam katanya udah ikut itu ya, lomba pidato, benar itu ya? Oh iya, waktu itu saya Masya Allah namanya alhamdulillah waktu itu waktu awal-awal masuk Islam juga. Berapa minggu setelah masuk Islam itu? Sekitar 2 bulan. Udah 2 bulan ya. Itu. Ikut perlombaan. Terus pidato dan alhasil dapat peringkat 2. Masya Allah, tepuk tangan untuk saudara Anas ya. Luar biasa teman-teman ya. Ternyata dengan beliau bersungguh-sungguh tadi masuk Islam ya, dan mungkin di situ langsung belajar Islam ya. Iya, belajar Iqra ya. Langsung saya. Sama siapa itu gurunya pertama itu? Pertama gurunya itu ada namanya Ustaz Asmun Sikumbang ya. Masa saya kenal itu teman dia ya. Ustaz Sudirman Telombana. Ya, ada Sudirman Telombana yang mengajarkan Iqra ya. Semoga dengan ilmu yang mereka tanamkan menjadi pahala jariah ya kepada mereka. Lalu saudara Nas, Anda ini kok bisa sampai ke pesantren? Ini sekarang ada dia di Anda sekarang di pesantren Anda ya, untuk belajar agama di pesantren Mu'allaf ini. Kenapa sih mau Anda mau belajar gitu? Jadi waktu itu begini Ustaz. Setelah saya masuk Islam, kemudian mulai mempelajari Iqra waktu itu. Namun masih merasa kurang gitu, belum puas. Artinya karena
sebenarnya di luar faktor yang azan tadi sama akhlak sebab Iya. Pak Jusli Tanun tadi yang membuat saya mendorong saya masuk Islam juga salah satunya adalah ketika saya banyak membaca buku-buku tentang Islam. Oh, masya Allah ya. Nah, kemudian setelah saya masuk Islam, merasa yang saya pelajari cuma sekedar Al-Quran, kemudian tata cara sholat saja. Nah, Begitu. saya ingin mendalami lebih lagi gitu kan. Oh, lebih mengetahui Iya. lagi Gitu. tentang apa sih Islam itu Iya. ya. Apa bagaimana sih? Apakah cuma sebatas ini doang? Iya, gitu kan? masya Allah. Nah, Lalu waktu itu saya ngomong sama Pak Jusli Tanjung, Pak, sebenarnya saya pengen belajar lebih lagi tentang Islam Oh, ini. masya Allah ya. Masya Allah. Beliau pun langsung respect waktu itu. Subhanallah. Beliau respect. Ya, Ya sudah, nanti Saya insya carikan. Allah kita carikan. siapa yang bisa ya? Nah, dan Masya Allah. alhamdulillah waktu itu Iya. kebetulan antum lagi pulang ke Oh, Nias. saya ya. Masya Allah. Kebetulan antum tahun 2014. Saya tuh, kan? 2014 ya pulang ke Nias ya. Ke Nias itu kan liburan. Akhirnya bareng kebetulan ya? tuh. Akhirnya bareng ya? Ya, dipertemukan. Di pertemuan Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair. Koyak, barakallahu fiik, Masya Allah. Ternyata saudara Anas ya. Tapi dengan jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kami di Nias. Saya juga saat itu sedang safari dakwah, saudara-saudaraku. Saat safari dakwah memang mencari anak-anak Nias ya. Karena saya lihat Nias hari itu riskan sekali dengan pengetahuan-pengetahuan anak-anak Islamnya yang tidak begitu banyak yang loyal pada agama Islam. Akhirnya saya cari. Nah, saya bawa saat itu termasuk saudara Anas dan teman-teman yang lainnya. Akhirnya mereka bisa belajar ya, Nas ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang sudah masuk pada semester Sekarang masuk semester 4. Udah semester 4 ya, aturannya sudah selesai kuliah ya. Selesai. Udah selesai kuliah karena tadi kebentur dengan disudah tapi nggak apa-apa lah. Ya, perjalanan itu semuanya insya Allah dihitung oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagai fisabilillah, orang yang jalan Allah, dan kemudian orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ya, yang mendapatkan keberkahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah saudara Anas ya, atau Athanasius Zebua ya. Tadi sudah menceritakan bagaimana kita tentang bagaimana dia masuk Islam, kemudian sehingga dia bisa masuk ke sini. Begitu kita sedang pertanyakan saudaraku, saudara Anas, nanti kalau seandainya Anda sudah punya ilmu yang cukup, apa sih cita-cita antum, visi antum ke depan setelah mendapatkan ilmu Islam yang banyak? Tentunya saat kita belajar apapun, termasuk apalagi belajar agama, kalau kita sudah mendalami, sudah tahu, tentunya tidak mungkin kita makan sendiri. Istilahnya seperti itu. Masalah ya. Artinya gitu ya. setelah kita mendapatkan dan kita sudah memahami, ya, harus menyebarkan, Harus berbagi ya. berbagi. Dan itu merupakan salah satu cita-cita saya. Sudah cuma cita-cita yang mulia ya. Saya berharap ya semoga dengan ilmu yang kita sampaikan gitu kan, Ya, bisa merupakan jalan hidayah jalan hidayah buat orang. buat orang. Kalau keluarganya ada cita-cita mengislamkan mereka? Kalau mengislamkan tentu saja kita tidak memaksa, Tidak memaksa. tetapi dalam mendakwakan Perlu. bahkan Sangat. kita wajib. Kita wajib ya mendakwakan. Masya Allah. Masya Allah, aku niat, visi, cita-cita saudara anak sudah luar biasa, ingin berbagi ilmu ya. Maka kepada mereka yang mualaf ini, kepada mereka yang punya ghirah, semangat dalam agama ini, harus kita dukung. Kita dukung dengan doa kita dukung dengan materi kita ya, kita dukung dengan pembicaraan-pembicaraan kita, sehingga mereka semakin semangat dalam belajar agama ini ya. Mari sama-sama saudaraku untuk menjadi orang yang berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain ya, berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, dengan demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai akhir dari pembicaraan kita dengan saudara Anas, berbincang dengan obrolan keimanan kepada saudara kita ini, saya menceritakan sekarang saya dengar saudara Anas sudah bergabung di ini ya, PMYD ya. Iya, PMYD ya. Jadi saudaraku, PMYD itu harus kita tahu bahwa sebuah komunitas yaitu peduli mu'alaf yatim du'afa Nias. Karena kami memang khususkan dakwah ini untuk orang-orang Nias.
Bagaimana sih menurut Anda dengan adanya PMJ Nias? Ya, menurut saya sih ini sangat membantu sekali ya. Ya, Terutama dalam pergerakan kita tentunya gitu kan. Iya. Yaitu ya, dalam jalan dakwah kita Ustaz. Iya. Dalam Gitu ya. artian kita bisa mengaplikasikan kepedulian kita. Iya. Dan ini saya senang banget, jujur saja. Iya. Saya senang banget karena memang tujuan kita adalah cita-cita kita menjadi dai gitu kan. Iya. Dan menyampaikan, mendakwahkan. Iya. Dan dalam komunitas PMYD ini alhamdulillah memberikan solusi buat saya juga Ustaz. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Masya Allah ya. Apalagi saya menjadi salah satu pengurus. Iya, pengurus ya. Allah kan. Iya, Masya Jadi Allah. tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Iya. Mungkin ada pesan buat pemirsa terhadap penguatan keislaman mereka maupun dengan PMJ ini, silakan sampaikan. Baik, mungkin sedikit saja saya sampaikan pada saudara-saudaraku dimanapun berada yang sudah beragama Islam, maka makin kuatkanlah keislamannya Masya Allah. dengan banyak belajar, terutama dalam hal ibadah. Dan kemudian saudara-saudaraku yang ingin atau yang ada keinginan untuk mengetahui Islam, maka carilah orang yang dianggap punya ilmu tentang itu. Dan semoga ya, kita doakan sama-sama, semoga saudara-saudara sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan kemudian hidayah tetap Allah jaga hingga kita nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mari terus dukung pergerakan kami dalam dakwah PMYD Nias ini. PMYD Nias adalah singkatan dari Peduli Mu'allaf Yatim dan Du'afa Nias, yang mana di sini kita bergerak untuk peduli terhadap para mu'allaf, yatim dan du'afa yang mereka Yang berasal dari Nias. yang khususnya kita yang berasal dari Pulau Nias. Masya Allah. Tentunya kita harus mempedulikan mereka, jangan menyia-nyiakan mereka, jangan menyepelekan gitu. Ya. Karena sesama muslim kita harus Apalagi di Nias ya. menolong. Apalagi di Nias. Di Pulau Nias Iya, sendiri. Masya Allah. Jazakallah Akhanas dari apa pesan antum semuanya pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berakhirlah kita berbincang-bincang keimanan saudara Anas setelah dia mendapatkan hidayah dari Islam ini, kemudian setelah dia belajar agama Islam, sudah kita terangkan saudara Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat baik dalam menuntut ilmu agama Islam seperti yang saya sampaikan tadi, dan yang kedua adalah kita tutup tadi, mari sama-sama kita dukung program dakwah PMYD ini. Insyaallah ya, apapun yang Bapak Ibu sumbangsihkan ya, berikan dukung tentang PMYD ini, baik itu doa maupun dari dukungan perlindungan ya, maupun apalagi itu dukungan dengan materi ya, sehingga mereka-mereka yang kita bantu pendidikannya mereka ini, anak-anak binaan yang ada di PMYD ini, mereka senantiasa memiliki ilmu yang cukup dan bisa berdakwah di Pulau Nias. Ini cita-cita kita, menjadikan mereka bisa berdakwah di Pulau Nias, bisa untuk menyebarkan Islam ini, bisa dapat bermanfaat untuk masyarakat muslim seutuhnya ya, seutuhnya. Karena memang mualaf yang dari Nias dan ini para duafa Nias ini baru-baru saja ada yang tampil untuk dapat mendorong mereka belajar agama di luar Pulau Nias. Maka dengan demikian mari jadi bagian daripada PMYD untuk membantu program PMYD ini, Bapak Ibu, khususnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah membantu selama ini. Kami ucapkan ya, bagi bapak-bapak yang jadi donatur tetap di PMYD ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu semuanya dari apa yang sudah disumbangsikan kepada PMYD ini. Dan jangan lupa bahwa kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat di surganya yang mulia ketika kita senantiasa berada di jalur dakwah yang mulia. Demikian ya.
Terima kasih saudara satu seperti apa perbincangannya. Kita akhiri alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.